Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak, mari kita kembali untuk tidak bosan-bosannya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik serta hidayahnya. Pada pagi ini kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama belajar. Kita tidak akan sanggup dan tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat Allah walatusuh ya, jadi walatusuha ya, kita tidak bisa lain ta'udhu nikmat Allah ya, walatusuha, kita tidak akan sanggup menghitung-hitung nikmat Allah saking banyaknya itu. Hujan yang berhari-hari turun ini juga sebagai nikmat Allah. Cara Allah untuk membagi rezeki itu ya macam-macam. Ada yang menyenangkan ya, ketika Allah menurunkan sesuatu itu ada orang yang senang, ada orang yang susah gitu kan. Tetapi bagi kita orang yang beriman, apapun yang datang dari Allah wajib kita syukuri ya. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan ya, barang siapa ya yang ridho dengan ketentuanku dan barang siapa yang tidak ridho dengan apa ya yang telah aku turunkan kepadamu, fal yaltamis robban siwaya, silahkan pergi atau keluar mencari Tuhan yang lain selain aku, katanya. Jadi kalau kita hidup diberi Allah menurunkan sesuatu kok tidak ridho ya. Dan menguji dengan sesuatu kita tidak bersabar, maka dipersilahkan metu mana metu golek Gusti Allah sing cecen kayak gitu. Bukan karena penawane anak selalu nikmat. Kita pun kadang-kadang juga begitu, Ibu Bapak, kalau umpamanya ya, yang sederhana saja. Kita bergaul, berkumpul gitu ya dengan orang banyak, mungkin dengan organisasi gitu ya. Apa itu organisasi masjid, apa itu organisasi dakwah, ya apa itu organisasi sosial itu. Itu kalau terjadi terjadi perbedaan, itu kecenderungannya mutung banyak itu lah. Kalau kita metu bae lah, buat goliane baik. Nanti di sananya kan ketemu dengan orang yang kayak gitu lagi. Di mana-mana itu orang yang namanya berkumpul, Ibu Bapak. Kumpulan apa baik itu sudah menjadi ketentuan takdir, ketentuan Allah, Bapak. Setiap orang yang berserikat, ini ayatnya saya lupa ya. Setiap orang yang berserikat, berkumpul ya, pasti cenderung pecah. Pasti itu. Pasti cenderung pecah. Nah kalau kita itu berkumpul ya, nah kalau kumpulan-kumpulan masjid, kumpulan-kumpulan dakwah, kalau bisa ya jangan ada perpecahan, mestinya begitu ya. Tapi itu pun masih ada yang terjadi. Apalagi yang namanya partai politik. Nah kalau pecah, dipecah, kalau pecahan gitu ya. Nah itu karena apa? Di mana-mana memang ada tipe-tipe manusia seperti itu. Maka dari itu berdewasalah ya Bapak. Bersiaplah, kita itu memang bersiap untuk pecah kalau kita mau bergaul gitu ya. Kalau kita mau berkumpul, kalau kita mau itu bersiaplah untuk berbeda dengan yang lain. Maka kita harus berlapang dada. Maka dari itu mari Ibu Bapak, yang terpenting dalam kegiatan-kegiatan kita ya,
kita ini ya, komitmen saja ya, sepanjang niat kita itu memang baik lillahi ta'ala, maka tidak peduli siapapun yang bicara, kan gitu. Maka insya Allah menjadi baik akibatnya. Saya punya prinsip setiap sesuatu yang baik, cita-cita yang baik, ya jangan takut akibatnya. Maka itu Ibu Bapak, ya mari kita bersama-sama. Saya terima kasih nih ya, terima kasih sekali pengajian yang dimulai diawali dengan beberapa orang dulu ya, 8 orang, sekarang sudah mencapai mungkin 80 orangan. Ini berarti satu keberkahan ya, keberkahan karena bapak-bapak ibu selalu berada dalam keridhaan, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu lalu pada jadwal Ustadz Abdurrahman memang ini saya memang tidak buka HP ya, jawab atau tidak karena HP-nya rusak gitu ya. Jadi saya nggak tahu beliau jawab apa enggak, tapi dalam minggu kemarin beliau sudah mengatakan aku ngomongnya kebangeran apa ya kayak gitu ya. Ya kebanyakan pada ngomong begitu. Soalnya aku mandang grogi bilang begitu gitu ya. Ya udahlah, kalau yang penting besok diperlambat, jangan terlalu cepat supaya dapat diikuti oleh jamaah. Insya Allah jawabnya begitu, tapi ini ternyata belum hadir, mudah-mudahan sedang menuju dalam perjalanan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedikit saya ingin sampaikan ya kaitannya dengan pengisian waktu ini. Bapak, ada satu artikel tentang penggunaan kata alim dan arif. Ya, ini ditulis oleh dulu belum jadi menteri, ya, sekarang jadi Menteri Agama, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Saya menemukan artikel di Republika. Ya, beliau menulis satu judul antara alim dan arif. Penggunaan kata alim dan arif dalam bahasa Indonesia sering dipertukarkan seolah-olah kedua kata ini sinonim. Alim dan arif itu dianggap sebagai kata-kata sepadan gitu ya, pada baik gitu ya, dianggap sama saja. Alim ya arif lah. Menurut beliau tidak, bukan kata sepadan. Bapak, dalam perspektif tasawuf, alim dan arif keduanya amat berbeda. Kalau alim dari akar kata alima ya'lam, alim berasal dari asal kata alima ya'lam, berarti mengetahui. Orang yang alim, orang yang mengetahui, kan? Mengetahui apa saja yang orang lain belum tahu, dia sudah tahu, gitu ya. Itu alim. Kalau kaitannya agama ya ilmu agama. Kalau kaitannya teknologi ya teknologi. Kalau kaitannya ya urusan apa saja yang kaitannya dengan pengetahuan, itu namanya alim. Mengerti, memang arti dasarnya mirip dengan kata arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu berarti memahami, mengetahui. Kalau menjadi isim fa'il itu mengetahui. Dari arif sudah mulai dibedakan. Kenapa? Alim artinya orang yang mengetahui sesuatu dengan menggunakan kecerdasan. Jadi kalau orang alim itu pintar, orang mengetahui. Tetapi mengetahuinya itu melalui apa? Kecerdasan otak, akal. Dan mudah
Semua orang bisa asal punya duit. Mungkin ya kalau zaman sekarang kan punya kemauan untuk belajar, ya, senang ngaji lah, senang ngaji banyak, sergap ngaji, sesuai pinter. Nah, kan ya. Kalau yang sekolah ya sergap sekolah gitu kan, betul-betul sekolahnya rajin belajar, nanti akan menjadi orang alim, orang pintar. Itu kalau kaitannya dengan alim, karena kepandaian, kecerdasan yang didapat melalui belajar sinau. Nah, wong tua zaman dulu kan sinau sing sergap, kon pinter kan gitu ya. Nah, jadi sinau itu ada jaminan pinter. Nah, sudah diteliti itu ya bahwa wong sing ora sinau ya bodoh. Maka meskipun dia itu tidak sekolah, tapi otodidak sinau pinter juga, itu bisa pinter. Oh ya, alhamdulillah sudah datang. Kita lanjut. Tetapi kalau yang kalau arif beda. Kalau arif dia itu orang yang pintar, pandai, tapi kepandaiannya didapat melalui apa? Perenungan. Perenungan oleh hati. Maka orang alim itu belum tentu arif. Tapi orang arif pasti alim. Jadi ya, jadi ternyata ini panjang ini ya. Jadi kita kadang-kadang memang salah mengartikan, tetapi itulah bedanya alim dan arif. Ada orang alim, orang pintar, tapi orang arif, orang bijak. Wong bodoh tapi arif. Nah, ilmunya kurang tapi arif, bijaksana orangnya. Maka dari itu inilah ya perbedaan penggunaan antara pengertian ya, alim dan arif. Untuk itu ibu bapak, mari kita ya sedikit ini tadi mudah-mudahan nyantel gitu ya. Pokoknya bisa sih jangan arif kalau bijaksana ya itu ya. Alim sendiri-sendiri, kalau alim ya belum tentu arif, tapi kalau arif pasti alim. Orang yang pintar, karena arif itu orang yang mengerti tapi melalui perenungan batin, perenungan hati, sehingga mereka menjadi orang bijak. Saya kira itu, terima kasih Ustaz Abdurrahman yang sudah hadir ya. Sangat jauh ya. Soal jauh hujan ya. Mari dipersilakan. Waktunya tinggal 30 menit. Nanti kalau minta tambah pada jamaah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man saddaqa wa'ada ila yaumin wa'adda amma ba'da. Jamaah kaum muslimin dan muslimat majelis ta'lim rahiman wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana saya diminta untuk menyampaikan kitab yang telah ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memiliki judul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah Ar-Ra'i wal Ri'ayah. Politik yang diatur menurut syariat Islam dalam memperbaiki pemimpin dan rakyatnya. Mungkin dari judul tersebut saja sudah kita punya gambaran bahwa buku tersebut adalah mengulas dan menjelaskan bagaimana syariat Islam membimbing khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat dalam urusan kepemerintahan khususnya dan pada umumnya kehidupan bermasyarakat, cara untuk memperbaiki kita sebagai seorang pemimpin dan membenahi rakyatnya. Dalam garis besar buku tersebut terkandung padanya yang pertama adalah faslul amanah, ma yata'allaqu bi anwa'i ada'il amanat, lianna hayatina ala wa huwa al-amanah.
Yang pertama berkaitan dengan menunaikan amanah dan berbagai macam jenis-jenis amanat yang Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanat tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis yang mungkin tidak asing lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita ayatul munafik arba'atun. Tanda-tanda orang munafik ada 4 perkara. Salah satunya adalah idza tumina khan. Apabila diberi amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah menyatakan ma khanal amin, walakin idza tumina ghaira amin khan. Orang yang terpercaya jujur, ikhlas, seorang mukmin yang selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang selalu menjunjung tinggi dengan kejujuran dan keikhlasan, dia tidak akan pernah mengkhianati amanah. Walakin idza tumina ghaira amin, akan tetapi ketika satu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, orang yang tidak amanah, khan, maka dia memiliki kesempatan untuk mengkhianati amanat-amanat yang barakallahu fikum diemban padanya. Makanya Al-Imam Ibrahim An-Nakhai sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Syafi'i, untuk mengetahui kualitas manusia, kredibilitasnya adalah barakallahu fikum, apakah dia orang yang dapat dipercaya atau orang butuh tajribat, ujian-ujian dan barakallahu fikum, yakni bermuamalah dengan, bersabar dengannya, berdagang dengannya, kemudian menginap bersamanya di satu tempat. Dengan 3 tahapan tersebut, maka orang tersebut akan diketahui kualitas amanahnya. Yakni Al-Imam Syafi'i menukilkan dari gurunya, orang yang terpercaya adalah man kana ghalibu ala hayatihi bittaqwallahi azza wa jalla fahuwa thiqatun insyaallah. Barang siapa yang keseringan dalam hidup aktivitasnya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia adalah orang yang amanah. Barakallahu fikum. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah menyatakan, wa idza aradta an ta'rifa haqiqatar rajul falyanzur salatahu. Apabila Anda ingin mengetahui kualitas kepribadian seseorang, amanahnya, kejujurannya, keteguhannya dalam urusan agamanya, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati ini sesuatu yang sangat amat berharga yang Allah anugerahkan kepada manusia. Hati ini memiliki ajaib wa gharaib katsirah. Hati ini memiliki keistimewaan dan keunikan yang banyak sekali. Barakallahu fikum. Dan hati ini adalah rajanya, penguasanya anggota tubuh kita. Bagaimana anggota tubuh ini bergerak atas perintah hati. Barakallahu fikum. Barang siapa yang ingin mengetahui hakikat seseorang, kata Imam Hasan Al-Basri, maka perhatikan ketika dia sholat. Barakallahu fikum. Ya, ketika dia sholat, sholatnya sengaja dilambat-lambatkan. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik apabila mendirikan salat, salatnya dalam keadaan dikerjakan malas-malasan. Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala. 2 ayat, yang pertama dalam surat An-Nisa, yang kedua dalam surat At-Taubah. Mereka ketika mendatangi salat, tidaklah mendatanginya kecuali dalam keadaan terpaksa dan malas-malasan. Barakallahu fiik. Jadi ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, bahwa bab yang pertama berkaitan dengan amanah, dan amanah ini diserahkan kepada orang yang khaufullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tanbih, peringatan kepada kita, idza ghayyatil amanah fantadhirus sa'ah. Apabila amanah disia-siakan oleh manusia, bermudah-mudahan ya bergampang-gampang diberikan amanah kedudukan, dijadikan presiden, naudzubillah, dijadikan gubernur,
dijadikan bupati, dijadikan camat, dijadikan lurah. Ada bukan amanah azim, ma yata'allaqu bi ri'ayah. Ini amanat yang besar yang berkaitan dengan khalayak umum. Barakallahu fikum. Tapi apabila diserahkan kepada bukan ahlinya, karena dia menyia-nyiakan, fantadirus sa'ah, maka tunggulah kehancuran dan kerusakan. Na'udzubillah. Idza dayatil amanah fantadirus sa'ah. Apabila amanah disia-siakan oleh manusia, maka tunggulah kehancuran akan datang. Faqulna ya Rasulullah, kaifa idha'atuha? Bagaimana bentuk penyia-nyiaan amanah yang dilakukan oleh manusia? Ya Rasulullah, qal idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadirus sa'ah. Apabila orang menyerahkan satu perkara bukan pada faknya, bukan pada ahlinya, bukan pada porsinya, maka tunggulah kehancuran yang terjadi. Barakallahu fikum. Maka fenomena yang terjadi di negeri ini, hutang semakin banyak, ya, keadaan ekonomi semakin hari semakin paceklik, semakin susah. Ini sebabnya tidak lain dan tidak bukan masyarakat Indonesia menyerahkan amanah kepada bukan ahlinya. Mayoritas kaum muslimun harusnya yang memegang kendali kepemimpinan sebagai presiden adalah khairuhum, manusia terbaik di antara kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, ya, rajin ibadah, rajin sholat, khaufullah dan sebagainya. Tapi barakallahu fikum, orang yang suka joget, barakallahu fikum, orang yang suka ini, diserahkan amanah. Ini yang terjadi. Maka kitab tersebut pertama kali membahas tentang bi'anwa'i ada'il amanah, jenis-jenis menjalankan berbagai macam bentuk-bentuk amanah. Walaupun amanah itu berat sekali, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang masalah amanah dalam surat An-Nisa dan juga dalam surat Al-Ahzab. Surat An-Nisa ayat yang ke-57 atau 58. Sementara dalam surat Al-Ahzab, barakallahu fikum, ayat yang ke-72, ya. Juga dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan di atas tadi bahwa ciri-ciri orang munafik, mereka tidak menunaikan amanah ketika diberi amanah. Kemudian poin yang kedua di dalam kitab, ya, as-siyasah syar'iyyah, kandungannya adalah faslun ma yata'allaqu bil wilayah aslah huwa al-aula. Yaitu yang kedua adalah barakallahu fiik, berkaitan dengan kedudukan kekuasaan. Ada kekuasaan secara sempit, hanya bagian keluarga saja. Ada kekuasaan yang menguasai satu RT, ada kekuasaan yang menguasai satu RW, ada yang menguasai satu lurah, ada yang menguasai satu kecamatan dan satu kabupaten, satu provinsi dan seterusnya. Maka seseorang yang mendapatkan kekuasaan tersebut yang Allah anugerahkan dan itu adalah amanat yang besar, aslah ma huwa aula, dia harus terus cari tahu dan terus menyelusuri mana yang terbaik untuk masyarakatnya, untuk orang-orang yang barakallahu fikum dia pimpin. Ini dalam kitab tersebut menjelaskan dan menjabarkan, tidak boleh seorang penguasa egois, hubbun nafsah, ananiyah li anfusi, yaitu mementingkan pribadinya dan mengutamakan, memprioritaskan keinginannya. Tidak. Barakallahu fikum. Seorang pemimpin, barakallahu fikum, tanggung jawabnya besar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, sata'ti yaumal qiyamah nadanatan ala sahibiha. Al-imara sata'ti yaumal qiyamah nadamatan ala sahibiha. Nanti di hari kiamat, ya, kedudukan itu akan memberikan penyesalan di hari kiamat apabila seseorang tidak dapat menunaikan amanah dengan sebenarnya, hubbun nafsah wal ananiyata ala nafsihi. Dia mementingkan pribadinya, mengutamakan kepentingannya, apakah keluarganya, apakah golongannya, apakah orang-orang yang dikenal. Tidak. Seorang yang memiliki kedudukan, dia akan aslah au, mengutamakan yang lebih utama, yang lebih baik untuk kepentingan rakyatnya. Kemudian poin yang ketiga dalam kitab As-Siyasah Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena beliau juga hidup menghadapi hiruk pikuk pertempuran dan bagaimana kondisi kaum muslimin pada saat itu terjadi pengkhianatan. Barakallahu, khususnya kaum Syiah, kaum Rafidhah
mereka membantu musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh para ulama, innama yufsidu hadzal din min awsatikum. Sesungguhnya agama ini rusak, Islam ini rusak karena sebab pemeluk-pemeluk Islam itu sendiri. Islam ini hancur karena orang-orang yang mengaku Islam, yang mengaku Muslim. Barakallahu fikum. Ma yukharribu ahla bait illa min ahli baiti. Tidak akan rusak keluarga ini kecuali dirusak oleh keluarganya. Ya, ada keluarga rukun, damai, tentram. Kemudian terjadi perpecahan, terjadi kerusakan. Mungkin mertuanya, mungkin suaminya selingkuh, mungkin istrinya selingkuh, mungkin kakaknya menghasut, mengadu domba, mungkin adik iparnya, dan seterusnya. Demikian pula barakallahu fikum, apabila negeri ini hancur, apabila negeri ini rusak, tidak lain dan bukan rumus Islam telah memberikan penjelasan yang merusak anak bangsa negeri itu sendiri. Barakallahu fikum. Adapun para pendatang itu tamu, gak ngerti ya asalnya apa yang ada di dalam negeri ini. Namun anak bangsa tersebutlah yang menjual isi perut kekayaan negeri tersebut, kemudian barakallahu berkhianat dan seterusnya. Makanya Syekhul Islam menulis kitab As-Siyasah Syar'iyyah karena fenomenanya pun hampir mirip seperti yang terjadi di saat sekarang ini. Barakallahu fikum. Jadi pasal yang ketiga berikutnya adalah al-quwwah asy-syuja'ah. Seorang muslim wajib dirinya untuk menjadi sosok pemberani dan sosok yang tegas, dan tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gigih dan berani. Ya Yahya, khudil kitaba bil quwwah. Wahai Yahya, terapkanlah isi yang ada di dalam kitabmu dengan kemantapan dan kekokohan. Barakallahu fikum. Walaupun kemudian Nabiullah Yahya alaihi salam ya dibunuh dan ditusuk atau disembelih dalam satu riwayat, tetap beliau menegakkan kebenaran. Maka untuk bisa menunaikan ya barakallahu fikum amanah yang semestinya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, seseorang dibutuhkan keberanian, seseorang dibutuhkan ketegasan dan kekokohan. Tidak boleh menjadi seorang yang mudabdab. Tahu mudabdab Pak? Mudabdab ini barakallahu fikum seperti hijrul faqrin, seperti lubang tikus. Barakallahu fikum. Lubang tikus ini antara masuknya tikus dengan keluarnya tikus itu berbeda. Maka itu namanya mudabdab. Barakallahu fikum. Tidak memiliki kejelasan, tidak memiliki ketegasan, dan tidak memiliki barakallahu fikum ya keberanian. Sementara seorang mukmin dohirnya seperti batinnya, batinnya seperti dohirnya, karena mereka mengutamakan rasa takutnya kepada Allah. Maka poin yang ketiga untuk bisa menunaikan ya amanah dengan baik dan benar demi kemakmuran negerinya adalah seseorang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang kokoh dan pemberani. Kemudian barakallahu fikum, poin yang keempat dalam kitab As-Siyasah Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah fasl ma yata'allaqu bi amwalil a'yan, yaitu berkaitan dengan harta-harta yang dimiliki oleh rakyatnya. Ya, harta-harta yang berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan rakyatnya. Barakallahu fikum. Hutang piutang, waris mewaris, barakallahu fikum, wasiat dan sebagainya. Pemerintah harus ikut di dalamnya. Barakallahu fikum. Karena ada orang-orang yang curang, orang-orang yang menggunakan tipu muslihat harta jamaah rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, likulli umamin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Dahulu umat-umat terdahulu memiliki ujian yang berat yang mereka hadapi. Ujian yang paling berat yang dihadapi oleh umatku adalah duit, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit, ya. Berapa banyak orang-orang yang kalau sudah cerita masalah duit, sudah masalah harta, imannya tidak dibawa. Betul gak Pak? Kalau sudah masalah fulus, tuharrikun nufus, hatinya langsung getar. Barakallahu fikum. Yang tadinya ngantuk, begitu, ini duit, oh iya, iya, dan sebagainya. Barakallahu, ada wakil. Maka penguasa memiliki peranan penting dalam urusan perkara tersebut supaya tidak terjadi kezaliman dan semena-mena, karena penguasa ini yadul hadid. Mereka adalah memiliki tangan besi. Julukan penguasa adalah yadul hadid, tangan besi. Barakallahu fikum. Yang namanya tangan besi, tentu kalau dibenturkan dengan tangan banu,
balungnya yang kalah. Betul nggak Pak? Betul. Nah, walaupun kita memiliki kekuatan, begitu yang ditabrak adalah penguasa, pasti kalah. Kenapa? Hum yaddul hadid wa nahnu yaddul idam. Mereka adalah tangan besi, sementara kita adalah tangan balung. Barakallahu fikum. Balung sama besi dibenturkan tetap yang mengambil besi. Betul nggak Pak? Betul. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwana bidin azanallahu iyyakum shadaqah, zakat. Kemudian seterusnya semua yang mengatur adalah hukum asalnya penguasa. Barakallahu fikum. Kemudian poin yang keenam, faslun ma yata'allaqu bil hukm bainan nas, yaitu fasal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terjadi di tengah-tengah manusia. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Aku jadikan pergaulan satu dengan yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas, satu dengan yang lainnya adalah ujian. Ya, ujian dalam pergaulan ini bermasyarakat tidak lepas dari ujian. Barakallahu fikum. Hari ini senyum, besok sedih. Hari ini ridho, besok marah. Hakada halul insan. Demikian keadaan manusia. Betul nggak Pak? Sehingga kadang-kadang barakallahu fikum terjadi perselisihan, kemudian lupa, akhirnya terjadi jotos-jotosan dan seterusnya. Bahkan yang terjadi ada saling pertumpahan darah dan seterusnya. Dan ini barakallahu fikum, penguasa harus masuk di dalam peranan tersebut dengan menghukumi secara adil dan bijak. Tidak boleh berat sebelah dan tidak boleh berbuat zalim. Barakallahu fikum. Jadi pasal yang ke-6, faslun ma yata'allaqu bil hukmi bainan nas, yaitu berkaitan dengan hukum di antara manusia. Kemudian yang ke-7 yang terakhir, ini isi dalam kitab As-Siyasah Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ri'ayah, yaitu politik secara Islam dalam memperbaiki penguasa dan rakyatnya. Dan yang ke-7 yaitu dalam isi kitab tersebut berkaitan dengan apa? Al-hudud wal iqab. Al-hudud wal iqab, yaitu sanksi-sanksi dan hukuman-hukuman untuk memberikan penjerahan kepada pelaku-pelaku yang melakukan kriminal, yang melakukan tindak kejahatan. Barakallahu fikum. Pak, korupsi kriminal bukan Pak? Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'minun, wa la yantabihu muntabih hina yantabih wa huwa mu'minun. Tidaklah seseorang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman kepada Allah. Tidaklah seseorang merampas harta seseorang dalam ketika dia merampas waktu tersebut dalam keadaan beriman. Bedakan antara mencuri dengan merampas dan gulul. Ini ada 3 macam: gulul, sarakah, wal barakallahu fikum nuhbah. Kalau mencuri, barakallahu fikum, mengambil dalam keadaan pemiliknya tidak tahu. Betul nggak Pak? Itu namanya mencuri. Kalau nuhbah, merampas dalam keadaan pemiliknya mengerti, dalam keadaan pemiliknya tahu, tapi dia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Misalkan anak kecil punya HP, lagi duduk di jalan, kemudian ada orang lewat, ya, kokoh besar, HP-nya dirampas. Maka namanya apa? Merampok. Bahasa kitanya adalah apa Pak? Merampok. Barakallahu fiik. Dan yang kedua adalah gulul. Gulul pun sama. Gulul ini barakallahu fiik, yaitu ketika berperang kemudian mendapatkan harta rampasan, belum dibagi, sudah diambil. Dan ikhwana fillah azanallahu iyyakum, kalau seandainya hududul islamiyah tuhaqqiqu fi hadzal bilad, ya, aturan-aturan Islam, sanksi-sanksi diterapkan di negeri ini, maka para koruptor itu tangannya sudah pada buntung. Betul nggak Pak? Betul. Karena barakallahu fikum, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang mencuri, ya, rubu'ud dinar kurang lebih mungkin 1 juta, ya, maka dia dipotong tangannya. Sementara yang orang yang mencuri itu kadang-kadang 1 miliar, betul nggak Pak? Bahkan ada yang triliunan sekarang ini, naudzubillah. Semakin hari semakin luar biasa keadaan para
koruptor tersebut. Barakallahu fiik. Jadi poin yang ketujuh adalah membicarakan tentang hudud, tentang uqubah, yaitu aturan-aturan yang memberikan penjerahan. Ya, seperti qisas, an-nafsu bin nafsi. Ketika seseorang membunuh satu jiwa, maka hukumnya dibunuh pula. Barakallahu fikum. Ketika seseorang bermudah-mudah minum khamr dengan keadaan terang-terangan, maka dia dicambuk dan seterusnya. Atau ketika seorang sudah menikah kemudian melakukan perzinahan, selingkuh dan sebagainya, dua-duanya dirajam sampai meninggal dunia. Maka itu adalah hudud yang memiliki hak wilayah menerapkan perkara tersebut. Sekali lagi adalah penguasa. Barakallahu fikum. Karena penguasa dijuluki adalah yadul hadid, tangan besi. Ya. Kalau kemudian yang menerapkan hukum-hukum hudud tersebut adalah bukan penguasa, akan terjadi kemudaratan yang besar. Misalkan barakallahu fikum, ada seorang yang membunuh, kemudian dibunuh lagi, akhirnya keluarganya dendam, terjadi pembunuhan lagi, terjadi perang saudara. Barakallahu fikum. Karena yang melakukan kebijakan hukum tersebut adalah penguasa, sehingga rakyat tidak akan mampu dan tidak akan barakallahu fikum berani menghadapi mereka. Dan inilah isi yang terkandung di dalam kitab As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ri'ayah, yaitu politik sesuai dengan ajaran Islam dalam memperbaiki pemimpin dan rakyatnya. Terkandung di dalamnya 7 poin dalam kitab tersebut. Barakallahu fikum. Paling tidak saya ulangi secara garis besar. 1 berkaitan dengan amanah, yang kedua berkaitan dengan maslahat dan mudarat, mana yang lebih maslahat dia harus terapkan. Dan yang ketiga berkaitan dengan kekuatan dan keberanian, dan yang keempat berkaitan dengan harta. Yang kelima berkaitan dengan barakallahu fikum harta penguasa, ghanimah, dan yang keenam berkaitan dengan hukum sesama manusia, dan yang ketujuh menerapkan sanksi-sanksi yang penjerahan ketika seorang melakukan kriminal dan perbuatan-perbuatan jahat, untuk memberikan pelajaran kepada yang lainnya supaya tidak terjatuh di dalamnya. Barakallahu fikum. Karena jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, Islam itu ada politik di sana. Semakin seseorang bermudah-mudah terjatuh di dalam perbuatan jelek, perbuatan maksiat, maka hukumannya pun semakin keras dan semakin tegas. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yahilu li ahadin damr imri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali karena sebab 3 perkara. An-nafsu bin nafsi, ketika seorang muslim tersebut membunuh muslim yang lainnya, maka pada saat itu boleh dengan qisas dibunuh jiwanya. Barakallahu fikum. Kemudian at-thayyibuz zani, seorang janda yang terjatuh dalam perbuatan zina dirajam. Kenapa kok disebutkannya hadis ini janda kok Pak? Ya, tidak disebutkan duda. Betul nggak Pak? Hadis ini disebutkannya as-sayyibuz zani, yaitu seorang janda yang melakukan apa Pak? Perbuatan zina, muhsan, yang sudah menikah. Ternyata jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini ada faedah ilmu. Orang kalau sudah menikah ini. Dulu wallahu alam sekarang, ya. Orang kalau sudah menikah, ketika hawian, ketika pacaran, tidak ada istilah cuma duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, enggak ada. Pasti memasukkan timba ke dalam sumur. Itu pasti, ya. Barakallahu, karena indahum khibrah. Orang-orang ini punya pengalaman. Betul nggak Pak? Berbeda dengan orang yang belum nikah. Barakallahu fikum. Lihat orang aja kadang gemeter Pak. Apalagi perempuan yang tinggalnya di dalam rumah terus. Begitu mau dijodohkan sama laki-laki, Pak, nanti saya jodohkan kamu ya. Nanti saya jodohkan. Dia gemeteran. Barakallahu fikum. Ya, karena tidak punya pengalaman. Beda orang yang punya pengalaman dengan orang yang tidak punya pengalaman. Betul nggak Pak? Nah, barakallahu fikum. Hadis ini as-sayyibuz zani, seorang janda yang menikah, yang berbuat zina. Harusnya dengan kaidah ini, semakin banyaknya koruptor, semakin banyaknya pencuri, hukuman semakin keras. Betul nggak Pak? Mengacu pada ini, ya. Barang semakin bermudah-mudahnya seseorang terjatuh di dalam kezinahan, maka hukumannya pun dirajam sampai mati. Barakallahu fikum. Kenapa?
orang yang belum menikah hanya dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun karena mereka tidak punya pengalaman. Walaupun di zaman sekarang ini naudzubillah min dzalik, dengan sebab ini ya, walaupun statusnya belum menikah tapi mereka sudah berani melakukan timbang masukkan ke dalam sumur. Betul gak Pak? Naudzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Jadi ikhwan fillah a'azzanallahu iyyakum, barakallahu fikum. Inilah inti yang terkandung di dalam kitab As-Siyasah Syar'iyyah. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa sedikit banyaknya punya gambaran apa yang terkandung di dalamnya dan bisa menerangkan bahwa syariat Islam mengatur pertama menunaikan amanah dengan benar. Yang kedua, barakallahu fikum, seorang penguasa harus melihat mana yang terbaik, mana yang bermaslahat daripada mudarat. Karena laisal aqil man ya'riful khair wa syarra. Kata Umar bin Khattab, bukan orang yang berakal hanya semata-mata mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Kata beliau bukan. Walakinil aqil, akan tetapi orang yang berakal itu idza tasahhaba amamahu bainad darurain falyukhaffif bainahuma wa yadurru bainal masalih wal mafasid. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang berakal ini bukannya sekedar mengerti ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, ya, ini hak, ini batil, bukan, kata beliau. Akan tetapi orang yang berakal ketika dihadapkan dua perkara dan dua-duanya mudarat, maka dia memperingan mudarat tersebut, tidak bisa terhindari, tidak bisa lepas. Ini memang sistemnya sudah menjerat kita untuk melakukan mudarat, maka seorang yang berakal akan bersikap mengurangi. Dan ketika tabrakan antara dua mudarat dan maslahat, maka tentu mudarat tersebut disingkirkan. Ini perlunya di dalam kekuasaan, kemudian keberanian, kemudian barakallahu fikum, na'am, berkaitan dengan harta baik secara individu ataupun harta penguasa, yaitu kekayaan yang ada di perut buminya dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan hukum-hukum di tengah-tengah manusia yang berselisih, memutuskannya dengan adil dan bijak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketujuh adalah menerapkan hukum hudud, yaitu mana yang berbuat kriminal dia harus dihukum supaya memberikan pelajaran kepada yang lainnya dan memberikan pencerahan kepada yang lainnya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal''afu minkum. Barangkali saya, bukan barangkali ya, maaf yang sebesar-besarnya saya datang terlambat. Aku pikir ya barakallahu fikum, bukan jadwalnya Pak. Saya WA, saya ya barakallahu fikum. Khair insyaallah. Ternyata setelah ingat-ingat pernah aku diingatkan sama muadzin itu ya, Pak Bangun ya. Waktu saya ngisi khutbah Jumat di sini, Ustaz jangan lupa ya ini dan sebagainya. Karena saya barakallahu fikum kerja, jadi bukan hanya ngisi taklim Pak ya, barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, kalau saya terlambat datangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada ketua takmir Pak Toko. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan secara umum kepada majelis taklim yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita dapati ilmu yang di atas tadi, kita bisa memiliki pandangan secara garis besar siasat menurut Islam. Barakallahu fikum, yang akan kita tularkan, yang kita akan sampaikan kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Karena demi Allah Pak, demi Allah, walaupun negeri ini mayoritasnya kaum muslimin, tapi mereka buta terhadap siasat menurut Islam. Yang penting duit, betul gak Pak? Yang penting duit. Siapa yang ngasih duit, itulah yang didukung. Mau orangnya nggak sholat, mau orangnya munafik, mau orangnya tukang nyatuit dan sebagainya, yang penting dikasih apa? Duit. Allahumma musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Ya, dan kalau yang berbuat tersebut orang yang tidak sholat, orang yang tidak pernah ke masjid, mungkin kita memberikan maklum. Tapi yang lebih mengerikan, yang lebih mengenaskan, yang memprihatinkan, yang berbuat orang yang sering ke masjid, orang yang suka sholat, yang dilihat adalah apa? Duit. Na'udzubillah min dzalik. Inilah sehingga kita mempelajari as-siyasah syar'iyyah fi islahi ra'i wa ri'ayah, tujuannya untuk menyampaikan kepada yang lain supaya sadar demi kemakmuran dan kesejahteraan negeri ini
Mudah-mudahan negeri Indonesia ini suatu saat nanti akan menjadi negeri baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semanten mawon yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik. Naam, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau kritikan-kritikan, masukan-masukan, silakan barakallahu fikum sebelum saya ditutup. Monggo Pak. Sebelum saya tutup, barangkali ada kritikan, ada masukan, atau barakallahu fikum. Naam, Ada. pertanyaan-pertanyaan, falyatafadhal. Silakan. Beberapa jamaah, ada yang WA, ada yang ketemu langsung. Itu pada Ustaz Abdurrahman, itu jangan kebanteran ya, Trok. Ini nanti ke depan Pak Abdurrahman, saya jangan ngebut lah pokoknya lah. Ya, saya kira itu nanti materinya jelas ya, dasarnya ada, kitabnya juga kitab sip lah ya itu ya. Nah nanti, tapi kalau ahad ini Sabtu ini sudah mandat pelan ya. Kayaknya mandat pelan loh, orang-orang kayak si pinginannya gitu loh. Tadi juga kayaknya pada paham, terutama kalau bicara duit gitu ya. Duit, kaki ngantuk terus. Saya ulangi ya. Gitu ya. Saya ulangi. Pertama, dalam syariat Islam mengatur secara dalam berpolitik yang diutamakan memikirkan amanah. Yang kedua, orang yang memiliki kedudukan harus cerdas, harus betul-betul peka mana yang bermaslahat, mana yang kurang bermaslahat. Barakallahu, misalkan contoh di negeri kita kereta wos ya, sudah tawus ini, barakallahu, antara maslahat secara umum dengan maslahat secara khusus lebih banyak kira-kira mana? Negeri Indonesia ini mayoritasnya ekonominya menengah ke bawah ya. Untuk bayar tiket 270, 350 secara umum belum siap, belum sanggup para grafikum. Maka seorang yang memiliki kedudukan harus cerdas, selalu mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Akan tetapi hal ini kadang-kadang terbentur dengan kepentingan pribadi. Ada fee-nya. Ada apa Pak? Fee. Para grafikum. Ya walaupun kita tidak tahu, tapi indikasinya tidak lain dan bukan pasti ke sana. Betul nggak Pak? Betul. Nah, barakallahu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan seorang muslim harus pemberani. Seorang muslim harus kokoh dan tegas. Gak boleh plenya-plenye, gak boleh mencela-mencela. Betul nggak Pak? Barakallahu. Karena seorang muslim hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pemerintah harus mengatur tentang harta baik harta yang berkaitan dengan masyarakatnya atau harta kekayaan negaranya. Dan yang keenam, berkaitan dengan hukum, ketika ada perselisihan dihukumi dengan adil. Misalkan lagi kasus yang menyebar saat sekarang ini tentang fenomena ijazah palsu, misal. Maka pada saat itu pemerintah harus ikut andil ya, menghukumi secara adil, karena ini sudah didengar oleh tengah-tengah masyarakat. Betul nggak Pak? Barakallahu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan penjerahan dengan hukum-hukum yang diterapkan agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Ya, sekarang membunuh orang jeblos, orangnya meninggalkan anak-anak istri, ya dihukum cuma 4 tahun. Pulang keluar dari penjara membunuh lagi. Maka ini tidak sesuai dengan aturan Islam. Tidak ada penjerahan. Barakallahu fikum. Maka ini pun yang mengatur penguasa. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.